Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada siang hari ini. Hari ini kita merayakan yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan 40 hari lamanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, pada hari ini kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus bisa naik ke surga dan apa saja yang dilakukannya dan bagaimana kita untuk kedepannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ini satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga dilihat oleh banyak orang. Tetapi di saat itu juga ada dua orang malaikat Tuhan datang dan berkata kepada orang-orang yang ada di Galilea, "Hai kamu orang-orang Galilea, kamu jangan hanya berdiam diri saja melihat Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi kamu harus tahu bahwa dia juga akan datang kembali. Bagaimana ketika ia naik ke surga, begitu nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali." Di ayat yang ke-11 dia berkata dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, itulah janji kebenaran firman Tuhan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan kenaikannya di atas surga, dia akan datang kembali juga. Nah, pertanyaannya bagaimana persiapan setiap kita orang yang percaya kepada Kristus menyambut kedatangannya yang kedua? Bagaimana, mari kita introspeksi setiap kita. Seperti apa persiapan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan? Silakan jawab masing-masing Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terus apalagi yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga? Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Saya bacakan kepada kita Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Beginilah kebenaran firman Tuhan. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu janji Tuhan Yesus kepada kita. Mengapa dia naik ke surga? Ngapain dia di sana? Kebenaran firman Tuhan mencatat bahwa kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu takut, bahwa ada janji Tuhan, dia menyediakan tempat bagi kita. Tentu tempat ini adalah untuk orang-orang yang percaya hanya kepada Yesus saja. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti otomatis tempat yang disediakan Tuhan bukan untuk kita yang tidak percaya kepadanya. Tetapi karena kita percaya sepenuhnya kehidupan kita hanya kita taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan inilah yang menjadi bagian kita. Kita tidak perlu mengkhawatirkan, bahkan kita tidak perlu gelisah akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di hari yang akan datang. Ayat yang kedua dia berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Tuhan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan dia berkata banyak sekali tempat. Nah, pertanyaannya, adakah salah satu tempat itu untuk kita? Mari kita jawab. Bagaimana persiapan kita untuk memasuki rumah yang sudah disediakan Tuhan itu? Ayat yang ketiga dia berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita yakin dan percaya Tuhan yang Maha Kuasa sangat sayang sekali kepada setiap kita. Dan Dia merindukan kita selalu bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, Ia mengatakan, Dia menyediakan tempat bagi kita. Sehingga Dia berkata, kalau tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepada kamu. Mari mempersiapkan setiap diri kita. Mari mempersiapkan setiap keluarga kita untuk menjadi bagian di dalam rumah yang sudah Tuhan sediakan. Apalagi yang Tuhan lakukan setelah Dia naik ke surga. Ia mencurahkan rohnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan setiap hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk dipimpin, dibimbing sesuai dengan maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25, dia berkata kepada setiap kita, beginilah kebenaran firman Tuhan. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Satu kebenaran firman Tuhan, jaminan bahwa Tuhan menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di surga. Dia menjadi pendoa syafaat bagi umatnya, bahwa Dia merindukan orang-orang yang mengenal Yesus Kristus menjadi juga orang-orang yang mengenal Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6, dia berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya kita terus berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita hanya percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah mati, telah bangkit, dan hari ini kita merayakan hari kenaikannya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menjadi panduan, menjadi pegangan terus dalam kehidupan kita. Kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua. Apalagi yang Tuhan sampaikan kepada kita pada siang hari ini, bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, tentu banyak sekali goncangan, permasalahan kehidupan yang harus kita alami. Bahkan juga dengan situasi sekarang ini, kalau kita memperhatikan situasi zaman yang semakin membuat iman kita tergoncangkan. Di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28, bahwa di sana dikatakan bahwa kebenaran firman Tuhan mencatat bahwa bumi, langit akan diguncangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita yang percaya kepada Tuhan terus berpegang, berserah hanya kepada Tuhan. Di setiap keriduan pergumulan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami banyak sekali tantangan dalam kehidupan, seperti yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-19. Kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-7 dia mengatakan bahwa banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan. Inilah yang harus kita pegang. Itulah sebabnya kalau kita tidak bisa hidup dalam kebenaran, kita tidak bisa melihat Allah mana yang sesungguhnya, yang memberikan kepada kita pengharapan di kehidupan kekal. Kemudian dia berkata bahwa di akhir zaman, di dalam menyambut kedatangannya yang kedua, banyak sekali terjadi peperangan. Di dalam Lukas pasal ke-21 ayatnya yang ke-8, terjadi peperangan dan pemberontakan antara keluarga, antara bangsa dengan bangsa, antara kerajaan dengan kerajaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ngomong apalagi dalam kebenaran firman Tuhan ini, Dia memberitahukan kepada kita bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ini sedang terjadi, lihat dunia saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia terjadi gempa bumi. Di sana disampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-11. Setelah terjadi gempa bumi, terjadi penyakit sampar. Apakah termasuk corona? Bapak Ibu yang menjawabnya.
Mari kita melihat zaman ini. Apakah sebelumnya pernah terjadi virus corona yang mematikan banyak orang? Bukan hanya orang Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia diguncangkan oleh virus ini. Apalagi yang terjadi keleparan besar-besaran kebenaran firman Tuhan mencatat. Ditangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dianiaya, dipenjara, bahkan bisa dibunuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah menjadi kesempatan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk bersaksi, memberitakan Injil. Amin. Mari terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan di ayat yang ke-17 dia berkata begini, kamu dibenci karena namaku. Bahkan banyak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga akan menyerahkan keluarganya untuk dibunuh. Karena setiap kebenaran firman Tuhan akan digenapi satu persatu dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan mencatat di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-14 dia berkata, kamu tidak perlu mencari pembelaan. Tuhan sendiri akan memberikan hikmat kepada orang yang percaya kepadanya. Tuhan sendiri akan memberikan perkataan-perkataan yang ilahi kepada orang-orang percaya. Sehingga setiap orang yang menganiaya orang percaya, setiap orang yang melawan orang percaya, Tuhan ada di pihak. Tuhan yang menjadi lawanmu. Engkau yang tidak senang dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjadi lawanmu. Kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadi pegangan orang-orang percaya. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas pasalnya yang 21, 18 sampai yang ke-19. Kebenaran firman Tuhan. Sehelai rambut pun di atas kepalamu tidak akan terjatuhkan. Karena ada jaminan ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kehidupan kita taruhkan ke dalam Tuhan. Bahkan ketika pergumulan hidup kita taruhkan di dalam tangan Tuhan. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya menyampaikan kepada kita semua. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini, buat kebenaran firman